Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Video ini merupakan pertemuan ke-12 dari manajemen pemasaran lanjutan dengan tema tipe pemasaran jasa. Pada video ini akan dibahas tentang trilogi service marketing, service profit chain, dan marketing mix. Tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, Anda akan mengetahui, memahami, dan mampu menjelaskan strategi pemasaran jasa. Anda mengetahui, memahami, dan mampu menjelaskan elemen-elemen bauran pemasaran atau marketing mix, dan Anda akan mengetahui implementasi pemasaran jasa di kehidupan nyata. Selamat belajar. Trilogi service marketing merupakan konsep berpikir yang dinyatakan dalam bentuk gambar dan simbol-simbol. Untuk menggambarkan bentuk trilogi dinyatakan dalam bentuk segitiga. Pada setiap sudut segitiga tersebut diletakkan satu nama variabel. Variabel pertama disebut perusahaan atau company. Variabel kedua disebut pelanggan atau customer, dan sudut yang ketiga sebagai tempat variabel karyawan atau employee. Garis yang dibatasi company dan customer merupakan daerah eksternal marketing. Disebut eksternal marketing karena dia berhubungan dengan pihak luar. Sedangkan wilayah yang dibatasi oleh variabel company dan employee disebut internal marketing karena berhubungan langsung dengan karyawannya sendiri. Sedangkan daerah yang dibatasi oleh employee dan customer disebut interactive marketing. Interactive marketing ini karena adanya hubungan langsung antara pelanggan dan karyawan. Trilogi service marketing merupakan satu strategi marketing yang masih digunakan sampai saat ini dalam memproses suatu bisnis jasa. Service profit chain merupakan tahapan rantai profit jasa. Terdapat 5 tahapan agar jasa dapat menghasilkan profit. Yang pertama, internal service quality merupakan strategi dalam rangka mengelola karyawan agar dapat menghasilkan jasa yang berkualitas. Tentunya di dalam internal service quality tadi, di samping sumber daya manusia yang diperhatikan, juga dilengkapi atau dicukupi dengan fasilitas yang berkualitas juga. Yang kedua, kualitas jasa yang baik akan menyebabkan karyawan atau employee merasakan puas karena kebutuhan untuk kerja dan keluarga tercukupi. Selanjutnya, tahap yang ketiga, pelayanan yang dihasilkan menjadi bernilai bagi pelanggan.
Jadi akibat daripada pelanggan atau karyawannya itu puas akan menghasilkan pelayanan yang bermutu, sehingga pelayanan itu bermanfaat bagi pelanggan. Yang keempat, pelanggan akan merasa puas karena kinerja karyawan sangat baik. Apa yang dibutuhkan pelanggan tersedia dan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan adanya rasa puas yang dirasakan oleh pelanggan, maka akan terjadi pembelian ulang terhadap produk jasa tersebut. Akibatnya revenue dan profit meningkat dengan lakunya produk jasa yang meningkat jumlahnya. Marketing mix dapat didefinisikan sebagai satu strategi pemasaran yang menggabungkan beberapa elemen di dalamnya secara terpadu demi mencapai sebuah tujuan marketing pasar yang telah ditargetkan. Marketing mix merupakan suatu bentuk strategi dalam mengkombinasikan berbagai macam kegiatan marketing agar tercipta sebuah kombinasi maksimal sehingga akan muncul hasil yang paling memuaskan. Rekan-rekan semua, di mana kita ketahui marketing mix itu mempunyai elemen antara lain produk, place, promosi, price, people, proses, dan physical evidence. Physical evidence ini bisa juga disebut dengan bukti fisik. Ya. Produk adalah suatu yang memiliki nilai fungsional dan dapat digunakan oleh pelanggan untuk mencapai sesuatu. Konsep produk jasa harus dilihat sebagai satu bundle of activity antara produk jasa inti dan jasa-jasa pendukung, sehingga dapat menghasilkan total offering atau penawaran total secara optimal untuk dapat memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen. Pengembangan jasa-jasa pendukung sebagai strategi keunggulan bersaing untuk survive. Jadi kalau kita melihat produk ini bisa kita lihat sebagai core produknya apa, kemudian augmented-nya produk apa atau produk yang dapat dikembangkan apa, sehingga bisa menjadi satu paket ya. Contohnya saja begini, kalau kita mengadakan satu jasa travel tadi adalah jasa untuk antar jemput penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Di dalam core produknya adalah jasa travel, tapi di dalamnya bisa berkembang. Apakah untuk di dalam perjalanan itu perlu ada makanan atau minuman, maka bisa disiapkan oleh pihak
perusahaan ya, perusahaan. Kemudian di dalam terminalnya sendiri, di terminal sendiri juga orang menunggu itu kan bisa membutuhkan waktu ya, kadang-kadang lama itu, kadang-kadang sehingga mereka sambil menunggu, sambil makan atau minum, sehingga muncul ada yang namanya restoran atau kafe ya, kafe, sehingga muncul kuliner-kuliner dari sisi ekonominya bisa menghasilkan pendapatan baru juga gitu. Selanjutnya tentang price mix. Harga merupakan satu di antara elemen terpenting dalam marketing mix. Harga adalah nilai yang akan didapatkan sebagai pengganti produk. Landasan penentuan harga harus berdasarkan biaya, kompetisi, dan nilai. Jadi kita perlu jelaskan kita tekankan lagi di dalam menentukan suatu harga barang itu kita harus dasarnya minimal ada 3 ya. Pertama biaya. Biaya ini adalah biaya operasional yang dikeluarkan oleh pihak pengelola ya atau pembuat produk. Selanjutnya kita melihat dari sisi kompetisi. Kalau di pasar sasaran dengan barang yang sama itu harganya bisa lebih murah atau apa, maka kita juga harus melihat dari sisi kompetisi ya. Di dalam kompetisi tadi ada terkandung nilai atau manfaat. Kalau manfaatnya lebih tinggi, maka akan berani berkompetisi sehingga harganya pun bisa dinaikkan atau disesuaikan. Jadi tentang harga tadi untuk dasar yang paling mudah untuk menentukan harga itu biaya, kompetisi, dan nilai atau manfaatnya. Kemudian selanjutnya strategi harga berkaitan dengan pemberian value kepada konsumen dan mempengaruhi image produk serta keputusan konsumen untuk membeli. Jadi di sini tadi sudah saya jelaskan tentang nilai. Contohnya saja kalau kita menjual sepatu ya. Sepatu itu adalah alas kaki. Tetapi pada saat kita menggunakan sepatu itu terasa ringan dan empuk gitu kan. Nah, itu membuat satu nilai tersendiri. Jadi kita tidak capek dengan menggunakan sepatu, tapi justru kita ada terasa rasa nyaman gitu rasanya. Kemudian mempengaruhi image. Dengan membeli sepatu yang seperti itu, image kita itu akan terlihat lebih afdol gitu ya, lebih macho atau lebih menarik, lebih gagah gitu. Jadi meningkatkan penampilan. Sehingga hal ini akan menjadi daya tarik bagi pembeli, bagi konsumen untuk memutuskan membeli sepatu tersebut ya. Kemudian perusahaan yang mencari keuntungan harus dapat menutup semua biaya dalam produksi jasa dan pemasaran jasa tersebut. Jadi supaya perusahaan tidak rugi,
bagaimanapun caranya, maka biaya produksi itu harus tertutupi ya dengan harga produk yang kita jual. Jasa tersebut kemudian menambahkan margin agar dapat mendapatkan keuntungan yang memuaskan. Jadi semuanya tadi berpulang pada 3 hal tadi ya, biaya, kompetisi, dan nilai. Jadi dari 3 hal tadi kita bisa menentukan margin keuntungan yang kita inginkan. Place mix atau bauran tempat. Tempat dalam marketing mix pada dasarnya adalah suatu bentuk saluran distribusi yang mengacu atau yang mengikuti pada lokasi di mana produk tersebut dan dapat dijual serta dibeli. Tempat dalam industri jasa sebagai cara penyampaian jasa atau delivery system kepada konsumen di mana lokasi tersebut atau dicarikan yang strategis. Jadi rekan-rekan semua, yang namanya maksud daripada place atau tempat ini sebetulnya tidak secara harfiah mempunyai arti tempat atau lokasi ya, tetapi lebih cenderung tempat ini adalah yang dimaksudkan adalah distribusi. Jadi bagaimana caranya produk jasa atau produk barang yang dihasilkan oleh perusahaan itu dapat dikirim atau dapat dikirim ke pelanggan, dari pabrik ke pelanggan. Sehingga dia memerlukan distribusi atau tempat untuk melakukan distribusi. Dalam penentuan lokasi ada 3 pertimbangan yang penting yang harus diperhatikan perusahaan jasa. Yang pertama, konsumen mendatangi penyedia jasa. Jadi konsumen mendatangi penyedia jasa itu contohnya kalau Anda mau naik travel dari Bandung ke Jakarta, bisa menggunakan travel yang ada di kota Bandung. Sebagai contoh, namanya di Jalan Setiabudi ya. Setiabudi itu bukan Setiabudi, Buah Batu. Di Buah Batu itu ada namanya D-Trans. D-Trans itu lokasinya di Buah Batu. Kemudian dia juga punya lokasi terminal di Kota Tangerang. Ya, jadi kita harus mendatangi ya. Kita harus mendatangi lokasi atau terminal tempat travel tersebut menunggu. Jadi kita tidak bisa didatangi ya, karena sudah seperti itu. Kemudian yang kedua, konsumen didatangi penyedia jasa. Ya, jadi kalau saat ini kita mau pesen taksi online, maka kita tinggal melakukan ini pesanan secara online, maka kita akan dijemput oleh taksi online tersebut ya. Selanjutnya yang ketiga, ada mediator atau sebagai kepanjangan tangan antara penyedia jasa dan konsumen. Jadi kalau kita beli barang
beli barang secara online di satu marketplace ya, maka barang itu tidak diantar oleh marketplace sendiri, tapi melalui mediator berupa pengantaran ya, pengantaran paket. Contoh yang paling gampang adalah kalau kita pesan makanan ya dari satu toko, kemudian dari toko tadi itu kita melalui ojek online itu akan mengantar kita ya, akan mengantar kita. Barangnya akan diantar oleh ojek lain ke tempat kita. Itu adalah tentang masalah place di dalam bauran pemasaran atau marketing mix. Saluran pemasaran jasa. Jadi ini adalah penjelasan dari saluran pemasaran jasa yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Di sini ada disebutkan hotel, kemudian cruise line yaitu kapal pesiar, airline, car rental, theme park, entertainment, restoran, dan lain sebagainya. Jadi pada saat pengantaran ini dari satu tempat ke tempat lain itu dia bisa secara langsung, tapi bisa juga melalui operator ya kan. Yang pertama ada namanya tour operator, kemudian travel agent. Ya, kalau itu besar ya, bisa membutuhkan 2 tahap ya. Kemudian ada juga kalau kita pesan tiket airline gitu ya, mau dari Bandung ke Jakarta secara online melalui travel agent ya, travel agent. Dari travel agent tadi kita akan diberi tiket ya, tiket yang secara online itu, sehingga kemudian kita dikirim atau diantar oleh travel agent tadi dari satu tempat ke tempat yang kita tuju. Jadi di sini ada beberapa macam ya. Satu yang langsung, yang kedua secara dengan operator, kemudian setelah operator melalui travel agent ya kan, bisa dilakukan beberapa cara ya, beberapa cara. Selanjutnya promotion mix. Promosi dalam marketing mix adalah strategi yang diterapkan oleh pemasar untuk membuat pelanggan sadar akan keberadaan produk atau mereknya. Kegiatan promosi berfungsi sebagai alat komunikasi dan sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Keberhasilan promosi jasa tergantung pada kemampuan mengidentifikasikan target, menentukan tujuan promosi, mengembangkan pesan yang disampaikan, dan memilih bauran komunikasi. People mix. People atau aspek orang yang dimaksud bukan hanya konsumen saja, namun seluruh sumber daya manusia yang terlibat, termasuk pekerja hingga tim bisnis. Khusus untuk aspek ini sangat penting untuk diperhatikan.
orang atau people berfungsi sebagai penyedia jasa, sangat mempengaruhi kualitas jasa pelayanan yang diberikan. Untuk mendapatkan kualitas jasa yang baik, maka diperlukan pelatihan staf sehingga karyawan mampu memberikan kepuasan kepada konsumen sesuai dengan standar yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mendorong satu kinerja yang dapat memuaskan konsumen. Proses mix. Aspek proses merupakan gabungan dari keseluruhan aktivitas. Seluruh aktivitas tersebut berhubungan dengan produk yang dihasilkan serta disampaikan kepada konsumen. Proses dalam pemasaran jasa terkait dengan kualitas jasa yang diberikan, terutama dalam hal sistem penyampaian jasa. Dua proses yang kita harus lalui ketika melakukan perjalanan dengan pesawat terbang adalah naik ke pesawat atau boarding dan turun dari pesawat atau deboarding, yang dapat dilihat sebagai sesuatu yang harus dilalui. Maskapai menerapkan proses boarding berbeda-beda dari satu maskapai dengan maskapai lainnya, khususnya pada kelas ekonomi. Ada yang memulai dari row belakang, serta ada pula yang dimulai dari baris yang depan. Namun masih kerap terjadi penumpukan atau antrian di lorong kabin. Physical evidence mix. Bukti fisik yaitu semua perangkat yang digunakan sebagai pendukung berjalannya sebuah bisnis. Salah satu sifat dari jasa atau pelayanan adalah diproduksi dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan. Tidak seperti manufaktur, di mana hasil produksi dapat disimpan di gudang, dikirim ke toko, dibeli oleh konsumen, dan kemudian dikonsumsi. Oleh karena sifat ini, kepuasan pelanggan terhadap suatu pelayanan sangatlah tergantung dari proses interaksi atau waktu di mana pelanggan dan penyedia jasa saling bertemu. Peran ditentukan oleh apa yang disebut moment of truth, yang ditentukan adanya bukti fisik yang disajikan untuk mendukung kenyamanan suatu jasa. Bila Anda memasuki lounge atau ruang tunggu di bandara yang nyaman dengan segala fasilitas, akan membuat Anda merasa yakin dengan tampilan fasilitas pendukung jasa tersebut. Pelayanan yang ramah dari para staf di lounge tersebut dan diikuti dengan adanya pengumuman boarding yang tepat waktu membuat Anda merasa sungguh puas. Pada saat Anda memasuki pesawat, disambut dengan ramah dan bahkan disapa namanya. Sungguh menyejukkan. Selanjutnya adalah pelayan dari pesawat tersebut sangat
ramah dan mau membantu dengan sigap apa yang dibutuhkan oleh penumpang. Kursi yang cukup lebar membuat duduk terasa nyaman. Semoga diskusi ini bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan share.